Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sehat, semangat, ceria, dan siap untuk belajar bukan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba tolong lihat teman ke sebelah kanan dan kirinya. Oke, sudah? Apakah semuanya hadir semua? Hadir semua, Oke, Bu. bagus ya, semuanya hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, ingat gak sih sebelumnya kita nonton 2 video kan? Yang pertama, tata cara membuat teh, dan yang kedua, tata cara membuat akun di media sosial. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak teks tersebut masuk ke dalam jenis teks jenis apa? Tutorial, Bu. Betul, tata cara membuat sesuatu. Nah, kedua video tersebut betul sekali seperti yang disampaikan teman kalian. Itu adalah teks yang menjelaskan tata cara atau melakukan sesuatu secara rinci, runut, dan jelas. Itulah yang kita sebut dengan teks prosedur. Apa tadi teks prosedur itu? Cara melakukan sesuatu, Iya, Bu. betul. Teks yang menjelaskan tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang definisi atau pengertian, struktur teks prosedur seperti apa, unsur kebahasaannya, dan yang terakhir kita akan melakukan mini bazar teks prosedur. Jadi, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan tugas ini. Oke, sebelumnya kan kita sudah singgung ya tentang teks prosedur. Teks yang berisi susunan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, betul sekali itu adalah definisi dari teks prosedur itu sendiri, yaitu teks yang memuat langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menyelesaikan, membuat sesuatu yang ingin kita lakukan tersebut. Strukturnya berarti apa saja? Langkahnya, Bu. Strukturnya yang pertama jelas adalah tujuannya. Apa sih yang mau kalian capai ketika selesai melakukan serangkaian langkah-langkah tersebut? Misalnya tujuannya adalah membuat atau menghasilkan teh hangat yang enak, atau berhasil membuat akun Facebook, atau berhasil membuat akun Roblox. Kalian pasti pernah main Roblox ya. Terus yang berikutnya itu apa? Yang berikutnya yaitu adalah bahan atau alat-alat jika diperlukan. Misal ketika membuat teh hangat, kira-kira apa aja bahan itu? Teh air cangkir, Bu. Betul, kita butuh tehnya, kita butuh airnya, kita butuh gula, kita butuh sendok, kita butuh gelas, dan yang lain sebagainya. Itu masuk ke dalam struktur alat dan bahan. Yang terakhir adalah apa? Ketika sudah ada tujuan, ketika sudah ada alat dan bahan, Langkah-langkahnya, Bu. betul sekali, yaitu langkah-langkahnya, urutan atau tindakannya. Nah, bisa kita pahami ya bahwa teks prosedur terdiri dari teks struktur, tujuan, apa yang ingin dicapai, alat dan bahan adalah apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan serangkaian langkah-langkah dari teks prosedur ini sendiri. Oke, selanjutnya apa sih yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya? Bahasanya, Bu. Ya betul, dari ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya, coba kita kembali mengingat video berikutnya, dan dari apa yang sudah Ibu coba jelaskan ke kalian, kira-kira apa ya yang menjadi ciri-ciri kebahasaannya? Lebih prosedural, kan Bu. kalau di membuat akun kita harus menyiapkan perangkatnya ya. Nah, itu tuh adalah siapkan, terus masuk ke dalam kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif tuh seperti tadi. Contohnya siapkan, ambil, masukkan, aduk, nyalakan, serta tambahkan. Itu adalah kata kerja imperatif. Coba ulang tadi apa kata kerja imperatif? Siapkan, Bu. Oke, betul. Contohnya apa? Aduk, Bu. Oke, tepat sekali. Selanjutnya itu menggunakan penanda urutan yang jelas. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti pertama, kemudian, setelah itu, terakhir, dan lain sebagainya, yang intinya menjelaskan urutan atau step by step-nya. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir tentu dan harus menggunakan kalimat jelas dan langsung.
artinya ya to the point itu sendiri ya. Oke, tadi kan kita sudah singgung ya kata kerja imperatif. Mungkin ada yang udah pernah dengar kata kerja imperatif atau sedikit mendapat gambaran dari apa yang sebelumnya Ibu jelaskan? Memerintah, Bu. Oke, sebenarnya imperatif itu jenis kata kerja yang memberi instruksi langsung. Biasanya digunakan dalam teks prosedur. Contohnya kan kayak masukkan teh ke dalam gelas. Itu adalah bentuk kata kerja imperatif yang artinya kita memberikan instruksi, arahan langsung untuk orang tersebut melakukan apa yang mau kita sampaikan agar urutannya bisa tercapai. Kan kalau dalam konteks sosial itu biasanya kita kalau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu itu pasti kita lebih sopan kan, seperti contoh pemakaian tolong, harap, dimohon, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah umum dalam percakapan. Kenapa sih yang membedakan teks prosedur dengan perintah umum dalam percakapan dalam sehari-hari itu? Itu karena teks prosedur ini bersifat netral atau tidak memerintah secara langsung, melainkan apa yang kita minta, apa yang kita instruksikan adalah sebagian dari prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti, bukan perintah langsung seperti tutupin jendelanya dong, itu kan langsung ya kita memerintahkan. Sedangkan kalau teks prosedur itu lebih seperti masukkan teh ke dalam gelas. Apakah itu memerintah? Iya, memang memerintah, tapi lebih ke bersifat instruksi secara langsung. Instruksi dengan kalimat yang jelas dan langsung. Jadi pahami? Apakah masih ada yang bingung soal kata kerja imperatif? Faham, Bu. Sudah ya, Ibu rasa kalian semua sudah bisa. Oke, coba yang di sebelah situ sebutkan dong contoh kata kerja imperatif. Aduk teh, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, Ibu akan putar kembali ya video sebelumnya tentang tata cara membuat teh hangatnya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, oke. Coba sekarang kita analisis dari video ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari teks prosedur ini? Cara membuat teh hangat, Bu. Betul sekali, yaitu cara membuat teh hangatnya itu sendiri adalah tujuan yang ingin dicapai oleh teks ini. Lantas, bahan-bahannya apa aja? Teh celup, Bu. Betul, harus ada tehnya, harus ada airnya, harus ada gula, dan alat-alat pendukung lainnya seperti gelas, sendok, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya kan kayak sebelumnya ya, seperti panaskan air, tuang air ke dalam gelas, masukkan kantong teh ke dalam gelas, lalu tambah gula sesuai selera. Kalau suka yang manis, tambahin gulanya lebih banyak. It's okay, asal tidak terlalu berlebihan ya. Lalu aduk hingga rata dan teh siap disajikan. Itu adalah langkah-langkahnya, urutan-urutannya. Nah, gimana kalau misalnya kebalik? Bisa selesai nggak teksnya? Misalnya masukin dulu teh kantongnya, terus tambahin gula, terus siap disajikan, airnya terpisah. Bisa nggak jadi? Gak, Bu, karena gak sesuai Nggak. urutan. Oh, itu dia. Karena langkah-langkah dari teks prosedur ini itu bersifat logik dan sistematis, yang artinya langkah-langkah ini memang dibuat sesuai faktanya dan sistematis itu agar kalau terlewat stepnya itu akan menyebabkan mungkin terganggu atau tidak sempurnanya tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Oke. Nah, jadi seperti itu ya contoh teks prosedur. Cara penerapannya kita bisa langsung praktekkan sehari-hari. Misalnya seperti cara membuat mie, kita kan dimulai dari menyiapkan mie-nya, menyiapkan air panasnya, menuang bumbunya, mengaduk mie-nya sampai mie siap disajikan, dan lain sebagainya. Ada kata-kata perintah atau instruksi langsung dalam teks prosedur yang apa tadi sebelumnya kita sebut? Kata kerja Imperatif, Bu. kata kerja imperatif. Betul sekali. Oke, sekarang Ibu sebelumnya kan sudah jelaskan ya, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena di sini semuanya ada 20 orang, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing. Ya, betul. 4 kelompok dan masing-masing 5 orang.
Nah, jadi coba dong, tolong dimulai dari yang sebelah kanan. Hitung dari 1, yang berikutnya 2, yang berikutnya 3, yang berikutnya 4. Lalu setelah itu kalian bergabung bersama teman sekelompok kalian. Dimulai dari yang sebelah kanan, silahkan. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai semua ya? Apa ada yang belum kebagian teman sekelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sudah semua. Silahkan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kalian, Ibu minta untuk menyiapkan kira-kira kalian mau praktekkan teks prosedur cara buat apa nih? Bu, saya mau cara buat pizza, Bu. Boleh banget. Bu, aku mau buat cara membuat bunga dari sedotan, Bu. Boleh. Terus, apa cara membuat pesawat kertas atau perahu-perahuan dari kertas? Boleh banget. Nanti kalian akan seolah-olah membuat stand ya dari meja dan atribut lain sebagainya. Ibu minta kalian sekreatif mungkin dan sesiap mungkin menyiapkan bazar ini, karena nanti akan ada sesi di mana pengunjung itu bisa bertanya. Oke, jadi kalian harus persiapkan sebaik mungkin dan ibu akan memberikan nilai paling bagus untuk yang paling siap dan menyiapkan semuanya secara rata. Oke. Ayo, coba tadi kelompok 1 mau buat apa? Cara buat jus, Bu. Cara buat jus. Wah, segar sekali idenya. Oke, boleh. Kelompok kedua mau buat apa? Cara buat teh, Bu. Cara membuat teh juga. Gak mau diganti aja? Cara membuat es matcha, Bu. Cara membuat matcha. Oke. Kelompok 3 mau buat apa? Cara membuat slime, Bu. Slime? Boleh, tentu saja boleh. Jadi mau buat slime ya? Oke, kelompok 4 yang terakhir apa tuh? Membuat vas bunga dari Membuat botol vas bekas, dari botol Bu. bekas. Menakjubkan sekali ide-idenya dari kalian. Oke, jadi seperti yang Ibu sudah bahas sebelumnya, tiap kelompok ini tuh akan menyiapkan produk apa yang akan kalian buat. Lalu kalian harus menyiapkan langkah-langkahnya dalam bentuk teks prosedur. Jadi, kalian diminta menyiapkan ide atau konsepnya, kalian Ibu minta untuk menuliskan semua berdasarkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkahnya. Lalu Ibu minta kalian untuk analisis teks prosedur tersebut. Mana sih yang merupakan kata kerja imperatif? Mana sih yang merupakan penanda urutan? Dan harus menggunakan kata kerja jelas serta langsung. Lalu setelah itu kalian diminta menyiapkan hasilnya, gambarannya, alat dan bahannya apa aja. Lalu satu orang itu akan bertugas mendemokan teks prosedurnya tersebut seolah-olah sedang bazar. Ya betul, itu tadi Ibu bilang kita akan melakukan bazar teks prosedur. Selanjutnya, siswa lain dari kelompok lain, masing-masing kelompok itu satu perwakilan, itu bebas serta wajib bertanya ke kelompok yang sedang mendemokan masing-masing. Oke, contohnya kayak misalnya apa yang akan terjadi kalau langkah ketiga dilewati? Terus kalau nambahin gulanya di akhir boleh apa enggak? Terus efeknya apa? Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang belum jelas atau kurang difahami dari kegiatan kelompok yang minggu depan akan kita lakukan? Bu, ini tugas kelompok kan? Iya, betul. Kalian melakukannya berkelompok nanti. Iya, nggak individu. Jadi kalian siapin dulu mau buat apa. Nanti standnya dibuat semenarik mungkin. Kalian bebas boleh bawa kain atau hiasan-hiasan lain. Pokoknya semenarik mungkin. Bu, dia mau perabot serumah, Bu. Boleh bawa serumah. Enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Oke. Semuanya sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Gak sabar ya untuk minggu depan. Aku juga gak sabar. Oke. Wah, udah gak berasa ya. Ternyata jam pelajarannya sudah mau habis. Kalian hebat banget hari ini. Kalian dapat memiliki semangat dan antusiasme yang luar biasa tinggi. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hore. Jadi kita udah lihat kembali videonya. Ibu udah singgung soal definisi, struktur, teks kebahasaan, dan lain sebagainya. Sampai kita akan mulai project untuk minggu depan, yaitu mini bahasa teks prosedur. Siapkan baik-baik ya, karena
tim lain juga akan menilai buzzer atau prosedur dari masing-masing kelompok kalian. Dari kegiatan hari ini, coba dong ada yang mau jelasin definisi teks prosedur? Ya, Teks berisi langkah dan tujuan, Bu. iya betul. Urutan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. Betul. Terus, yang sebelah situ apa? Strukturnya 3, Bu. Dari segi strukturnya ada 3. Ya, betul sekali. Memang ada 3. Apa saja tadi? Tujuan, Bu. Tujuan. Iya, betul tujuan. Alat dan bahan. Iya, betul. Alat dan bahan. Yang terakhir, Langkahnya, Bu. langkah-langkah atau prosedur ya. Oke, bagus banget ya. Kalian masih hafal dan berarti paham betul apa yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini. Jadi teks prosedur itu bukan berupa teks tulisan saja, tapi juga bisa kita terapkan, kita demokan dalam kehidupan nyata, real, tidak cuma sekedar tulisan. Kuncinya apa sih? Kuncinya kita paham apa yang mau kita capai, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk prosesnya, serta langkah-langkah yang harus kita lakukan dari awal sampai selesai untuk mencapai tujuan yang sebelumnya ingin kita capai. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut untuk ke buzzer teks prosedur yang lebih lengkap. Siapkan alat dan bahan kalian supaya langsung praktik dan menjelaskan ke teman-teman ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kalian hari ini. Kalian luar biasa hebat banget hari ini. Jadi teks prosedur itu bisa kita praktikkan, belajar bisa jadi lebih fun, dan kita sama-sama bisa paham dan share apa sih yang mau kita capai tersebut. Jadi belajar itu bisa kok sambil seru-seruan, nggak cuman harus terus-menerus harus serius ya Bu, enggak, kita fun dan enjoy aja ya, agar kalian juga bisa lebih menyerap ilmunya, kalian bisa lebih menikmati belajar kalian juga. Oke, terima kasih atas waktu kalian hari ini. Jangan lupa siapkan belajarnya. Sampai jumpa di minggu depan dan ditunggu untuk stand-stand belajar unik dan menarik kalian. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.